Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ermawati, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Hubul Watan Duri semester 5. Berikut ini merupakan tugas mata kuliah Desain Pembelajaran PAI, dosen pengampu Dr. Muhammad Fikri Azhari MPDI. Dan tugas ini merupakan bentuk implementasi dari mengajar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Pembelajaran kita absen dulu. Namun kali ini sebelum sambil absen, kita akan mereview pembelajaran pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita tuh sudah mempelajari tentang apa terpuji dan apa tercela. Nah, nanti ketika ibu memanggil nama absensinya, silahkan kalian menyebutkan salah satu akhlak terpuji atau akhlak tercela yang sudah kita pelajari pada tempat. Bisa dipahami? Bisa enggak? Ya, semangat ya. Kita yel-yel dulu deh biar semangat ya. Kalau ibu bilang semangat pagi, selamat pagi, kalian bilang pagi. Oke, bisa? Oke. Selamat pagi. Pagi. Iya, harus selamat pagi satu ya. Oke, kita lanjut absensinya. Yang pertama, Arum Permatasari hadir. Ada untuk apa? Contoh akhlak terpuji atau tercela yang diketahui. Salah satu aja. Marah. Itu akhlak tercela atau terpuji? Tercela. Oke, bagus. Kemudian Ainun Nabiah. Mana Bu? Hadir Bu. Kenapa? Pulang kampung. Semoga tulisannya memudahkan ya. Bella Susmita Sari. Berbohong. Iya, itu apa? Iya, bagus. Kemudian Desti Sofiana. Apa Desti? Suka menolong Bu. Oh, menolong. Kemudian Dea Rosmiata. Kemana ya? Sakit ya. Semoga Allah angkat penyakitnya ya. Kemudian Emil Salim. Apa? Emil Salim. Muhammad Yunus. Rendah hati. Seperti Yunus ya, rendah hati. Kemudian Muhammad Dahan. Ini ambil ya. Apa contohnya? Dengki. Yang bagus. Nurjayeni. Apa Nur? Iri. Iya. Rizky Zulkarnain. Nah, apa contohnya? Amanah. Oke, Renal Valeneska. Mencontek. Iya, itu sudah boleh ya. Sriwika. Vivienwi. Mencuri. Iya, benar sekali. Kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu tentang adab berpakaian dan berhias. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang akhlak terpuji dan tercela. Nah, akhlak terpuji seharusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan akhlak tercela bagaimana? Kita hindari kita sebisa mungkin, ya. Oke. Untuk selanjutnya hari ini kita akan belajar adab berpakaian dan berhias. Tujuan yang kita mempelajari adab berpakaian dan berhias ini adalah untuk mengetahui bagaimana adab berpakaian dan berhias menurut syariat Islam. Aturan-aturannya seperti apa? Kemudian untuk mampu mengaplikasikan ya bagaimana di kehidupan sehari-hari kita untuk beradab berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Kemudian pembelajaran pada hari ini yang pertama kita nanti akan disuguhkan dengan media ada gambar atau video. Kemudian Anda semua
Ibu tampilkan nanti. Kemudian dari tanggapan atau pertanyaan yang sudah terkumpul nanti kita akan melakukan sebuah diskusi kelompok. Ya, dari diskusi kelompok tersebut kita akan melakukan presentasi. Ya, kemudian di saat proses presentasi kita akan melakukan tanggapan, ya, saling menanggapi. Dan terakhir kita akan menutup pembelajaran. Oke? Untuk sekarang silakan perhatikan video yang Ibu putar. Kemudian nanti silakan Anda menanggapi. Bisa ya dilihat dari bacaannya juga ya, walaupun tidak terdengar suaranya. Jadi apa pembelajaran hari ini? Yaitu ada Pakaian yang berhias. Jadi yang pertama, nomor pertama itu adalah pakaian yang bagaimana? Menutup aurat. Apa aurat yang terlihat di sana? Tidak ada yang terlihat. Tidak ada yang terlihat. Yang terlihat apa? Sopan. Yang terlihat wajah dan telapak tangan. Kalau laki-laki gimana? Rambut mukanya. Iya, tutup semua ya. Nah, aturan untuk pakaian perempuan bagaimana aturannya? Iya, maksudnya tuh wajahnya yang telapak tangan aja ya, boleh terlihat. Kalau laki-laki itu batas auratnya adalah dari apa? Pusar sampai baik. Kemudian pakaian itu tidak boleh menyerupai lawan jenis. Ini laki-laki pakai pakaian perempuan. Kira-kira layak nggak? Enggak. Ya. Bagus nggak dilihat? Ya. Ya. Kemudian yang laki-laki memakai model rambut perempuan. Ya. Kemudian selanjutnya pakaian itu tidak boleh transparan. Apa itu transparan? Terus pandang. Iya, bisa terlihat ya. Kemudian tidak boleh ketat. Ketat itu apa? Tidak membentuk lekuk tubuh kita, tidak terlalu. Oke. Kemudian jilbab itu, ini kira-kira benar nggak jilbabnya ini? Tidak, Bu. Tidak ya. Seharusnya jilbab yang benar itu seperti apa? Menunjuk dada. Yang seperti gambar yang pertama ya. Oke. Nah, gambar yang nomor 5 itu mau ngapain? Terlima. Ya. Berdandan. Menghias ya. Kira-kira kalau perempuan itu tampil seperti itu bersehari-hari ini gimana? Enak nggak dilihat? Kalau di rumah boleh, berdua nggak boleh. Kalau di rumah boleh ya. Di hadapan siapa itu? Suami, Bu. Oke. Kenapa di luar nggak boleh? Ada yang bisa menjawab? Bila nanti timbul fitnah. Iya, syahwat, ya kan? Kemudian juga itu dandan jahiliyah. Ya, jadi jahiliyah itu apa maksudnya? Bodoh. Jadi orang yang tidak berilmu, berarti dia berdandan seperti itu. Jadi kalau orang sudah berilmu, pasti dia akan pandai menyesuaikan dandanannya. Kemudian yang ini laki-laki yang memakai emas dan bajunya sutra, ini diharamkan, tidak boleh. Kenapa tidak boleh laki-laki memakai emas dan sutra? Ya, emas itu untuk perempuan. Ya, kemudian emas itu ada molekul-molekul yang akan menyerap ke dalam tubuh manusia itu, dan kalau laki-laki itu kan bulanannya tuh nggak ada. Kalau perempuan ada ya, jadi itu bisa mengeluarkan zat-zat yang membuat dari emas itu ke tubuh kita. Kemudian sutra itu pakaian perempuan sangat lembut, sementara karakteristik seorang laki-laki itu adalah tegas, yang di bawah ya. Oke. Kemudian coba lihat gambar nomor 6. Ada yang paham apa maksudnya?
Gambar nomor 6. Kira-kira kalau kalian melihat orang yang terjatuh, kalian ambil yang mana? Yang ada bungkusnya, benar? Apa yang mau bersemut? Enggak ya. Jadi pasti nanti ya laki-laki itu akan memandang yang berhijab, ya, tidak yang orang banyak akan memilih permen yang dibungkus, bukan yang tidak dibungkus. Paham sampai di sini? Paham. Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan, untuk lebih lanjutnya kita akan membahas tentang apa aja sih ada berpakaian dan berhias itu, kemudian ketentuan-ketentuannya, landasannya, hadisnya. Sekarang kita bagi 3 kelompok. Kita akan mendiskusikan di sini apa saja pengertian ada berpakaian, fungsi berpakaian, dan manfaat berpakaian. Dan kelompok ini kelompok 1, ini kelompok 4 ya. Berarti 1, 2, 3, 4 nih kelompok 2, ini kelompok 3. Ya, silakan duduk berkelompok. Bukan ini satu kelompok. Iya, silakan menghadap ke belakang. Ini lembar kerjanya ya. Ini lembar kerjanya kelompok 2. Ini lembar kerja kelompok 3. Waktunya Ibu kasih 15 menit. Mereka diskusikan pertanyaan yang ada di lembar kerja siswa tersebut. Oke? Silakan kasih pertanyaan sudah bilang boleh sama guru berangkat. Gimana kelompok 1 ada kesulitan? Ada ya. Kelompok 2 bagaimana? Oke. Kelompok 3 bagaimana? Ada kesulitannya? Aman ya? Oke, waktunya sudah habis. Saatnya itu kamu bisa pastikan hasil diskusi anda semua. Jadi kelompoknya baca aja ya, yang mana yang tampil, cukup 1 aja yang tampil hari ini. Kemudian yang lain silahkan menambahkan kekurangan dari atau menanggapi dari diskusi teman kita. Oke, pilih yang kelompok 1. Dan silakan baca presentasinya bergantian. Semuanya dapat bagian untuk membaca hasil diskusinya. Yang lain silakan menanggapi, oke? Atau memberikan pertanyaan nanti. Silakan Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait tentang adab berpakaian dan berhias. Dan karena itu diharapkan kepada teman-teman untuk memperhatikan kami. Langsung saja kami mulai. Untuk teman-teman silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di wabarakatuh. sini kami akan membacakan terkait dengan adab dalam berpakaian dan berhias dalam Islam ya. Yang pertama, pengertian adab dan berpakaian menurut Islam mengenakan pakaian untuk menutupi aurat dan sekaligus perhiasan untuk memperindah jasmani seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 26 yang artinya, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu, tetapi takwa itulah yang lebih baik. Demikian sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Ayat tersebut memberi acuan cara berpakaian sebagaimana dituntut oleh sifat takwa, yaitu untuk menutup aurat dan berpakaian rapi
sehingga tanpa simpati dan berwibawa serta anggun dipandangnya, bukan menunjukkan dibuati. Baik, berikutnya dibacakan oleh Andrea. Kemudian saya melanjutkan, yang kedua itu tata cara berpakaian wanita. Nah, seperti yang kita tahu, wanita ini agak beda sih ya, dari cara riasnya, kemudian batas auratnya itu dari mana ke mana. Karena wanita ini lebih luas jangkauan auratnya. Nah, ada mengatakan belum ada seperti itu kecuali kecuali muka dan telapak tangan. Nah, kalau lelaki itu dari dijelaskan oleh saudara Rizky, itu batas auratnya laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Nah, jadi perempuan beda lagi nih, termasuk juga cara berhiasnya. Apalagi perempuan ini tidak boleh dan satu bertabarus berlebihan dalam hal berhias, make-upan ataupun segala macam busananya, itu ditentukan betul sampai tidak boleh keluar dari koridor menutup aurat. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan? Yang diperhatikan ialah syarat-syarat pakaian Islami, yaitu dapat menutupi aurat sebagaimana dijelaskan tadi. Semua anggota tubuh wanita itu adalah aurat kecuali telapak tangan dan wajah. Kemudian pakailah pakaian yang bersih dan rapi. Nah, mengapa demikian? Agar terkesan lebih bersih, berpengaruh pada pergaulan dan Kami ucapkan wassalamualaikum Belum ya? Teman-teman yang lain ada yang perlu ditambahkan atau ditanggapi, ada pertanyaan? Tidak ada? Bagus ya presentasinya. Oke, kita beri aplaus dulu ke kelompok 1. Baik, karena Anda semua sudah mendapatkan materi hari ini tentang adab berpakaian, bagaimana realitanya adab berpakaian itu seperti apa. Pada saat ini kita akan melakukan kesimpulan dari pembelajaran kita. Ada yang bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, apa itu adab berpakaian yang harus kita perhatikan untuk perempuan dulu. Nih, berdiri kita sendiri nih. Apa perempuan? Satu, siapa yang bisa angkat tangan? Oke, ditunjuk aja kalau nggak bisa. Dewa, silakan. Oke. Oke, kemudian menutup aurat ya, yaitu yang boleh terlihat muka dan telapak. Kemudian laki-laki, apa nih batas aurat laki-laki? dari pusar sampai lutut. Sekarang fenomenanya apa? Laki-laki yang memakai celana sampai mana? Mana yang terlihat? Di bawah. Di atas lutut ya, lagi trennya sekarang. Itu termasuk apa? Sudah mengeluar aurat kan? Oke. Jadi kenapa sih kita harus belajar ada berhias dan berpakaian ini? Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya kita ini manusia yang terhormat. Dengan adanya pakaian, maka kita akan lebih terhormat. Jadi orang-orang yang membuka auratnya itu adalah orang-orang yang menjatuhkan dirinya sendiri menjadi orang-orang yang kurang terhormat. Ya enggak? Ya, yang seharusnya ditutupi kehormatan kita dengan pakaian yang syar'i, ya, dan menjaga kehormatan kita, tetapi kita umbar sehingga diri kita, jati diri kita, harga diri kita pun jadi jatuh karena pakaian itu tadi. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas di rumah silahkan beri kesimpulan apa pembelajaran kita hari ini, besok dikumpulkan kepada guru. Oke? Siapa yang paling bagus resumenya, maka itu yang paling bagus. Oke? Sekian pembelajaran kita hari ini. Kita ulangi lagi pagi. Ya, semangat pagi ya walaupun udah siang. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.